Camera, Roll, sound, speed, and action. Oke, setelah gue ditunjuk sebagai director dari YouTube Rewind Lampung 2022, langkah pertama yang gue lakukan adalah menemukan tim pastinya. Akhirnya gue mengundang atau mengangkat beberapa orang karena gue punya visi untuk membuat film di YouTube Rewind Lampung 2022. Tentu gue harus ngebuat skrip yang layak dan orang yang berkompeten dalam film untuk membantu gue mensukseskan dari YouTube Rewind Lampung 2022 dengan versi film inilah. Well, akhirnya ketemu Eriko dan Pais. Pais yang memang biasa project sama gue, dan Eriko adalah orang yang memang bidangnya di film gitu. Setelah gue ngajak mereka berdua, tentu gue mencari ide. Itu berawal dari ngebuat premis. Kita ngebuat premis yang banyak banget, gue inget banget itu sampai 8-10 premis yang kita buat kayak, oh, karakter tujuan dan halangan dari YouTube Rewind Lampung 2022 itu apa gitu. So, dari antara 10 itu akhirnya terpilihlah satu premis yang akhirnya kita angkat, yaitu adalah ngangkat dari Miracle in Cell Number 7 dicombine dengan SpongeBob. Kalau kalian pernah nonton, ada namanya di SpongeBob itu The Idiot Box, dan di The Idiot Box itu ada logika kardus yang kita gunain di YouTube Rewind Lampung 2022 gitu lah. Yaudah deh, gimana kalau ini Miracle nih? Ini lagi tren juga di remake Indonesia. Dan dari sana akhirnya gua sama Faiz ngembangin tiap malam begadang memang untuk mengembangkan dari cerita tersebut gitu loh. Setiap mulai abis Isya sampai jam 5 pagi, karena abis itu kan sholat subuh kita udah nggak kuat lagi otak kita dan kita tidur, untuk lanjut malamnya lagi nge-develop script gitu. Setelah developing script panjang, pre-production tiba. Kita mempersiapkan kayak shot list, terus juga properti syuting dan talent segala macam untuk syuting nantinya. Ide itu gue nggak memunculkan ide itu sendiri gitu. Itu ada dari ide teman-teman kita semua, seluruh kru. Tadinya kita mau buat itu dari kardus gitu. Cuman karena gue pikir gue udah berpengalaman membuat kardus yang sangat ringkih, dan dari asisten art menyarankan untuk membuatnya dari styrofoam, dan kita mengerjakan itu 1 hari. Bahannya itu dari styrofoam, terus ditempel dakron dan LED strip. Jadi dia dikasih dakron itu tujuannya untuk memberikan kesan berawan-awan. Kita ini kan di YouTube Rewind Lampung 2022 punya visi yang sangat besar ya, yang dimana kita juga udah membuat jalan yang beda dari YouTube Rewind Lampung sebelumnya gitu, dengan membungkus YouTube Rewind Lampung dengan cerita. So, that's not an easy things. Bener-bener susah banget. Kita butuh budget yang besar untuk mengeksekusi semua itu gitu loh. Karena kalau misalnya tanpa budget ya kurang lebih hamin 10 syuting. Pada saat itu kita tuh nggak punya duit sama sekali. Duit kita tuh nol. Kira malam-malam itu ada gua, Eriko, Pais, dan Rama. Berempat itu kita pasrah banget. Yang bisa ngebuat ini happen tuh cuma keajaiban dari Allah doang gitu. Terus tiba-tiba saat kita lagi pasrah, kita dapat notif Kabaiti Masher ngechat Richard dan bilang kalau misal dia mau jadi eksekutif produser dari YouTube Rewind Lampung 2022. Damn! Dari situ kita semua yang ada di lokasi itu bener-bener seneng banget. Ada gua, Rama, Eriko, dan Pais. Kita langsung anjir. 8 dari 7 keajaiban dunia itu datang dari Husna Beauty Skincare. Semuanya langsung pada haru gitu, pada mengucapkan syukur, alhamdulillah ya Allah akhirnya dapat dana. Ada Husna yang mau bersedia untuk jadi eksekutif produser, dan setelah adanya kejadian itu, ya jangan sampai dana yang udah tersalurkan ini kita pergunakan dengan hal yang tidak bermanfaat gitu. Praproduksi yang dilakukan kurang lebih 3-4 bulan. Itu ada beberapa tahapan, ada PPM 4 kali. Terus di situ kita juga ada press conference naskah, kita juga ada casting, small reading, big reading, lokasi scouting, kita juga melakukan sebuah proses reki, terus rehearsal, dan sampai pada akhirnya akhir November sampai Desember itu kita melakukan proses syuting dan kita udah mulai produksi. Jadi di YouTube Rewind tahun 2022 ini gue memerankan sebagai Ayah Alip. Ayah Alip ini sebagai ayahnya Akila. Karakternya Ayah Alip ini sebagai orang yang punya kebutuhan khusus, dan itu sangat menyulitkan saya.
Kebetulan gua nggak pernah sama sekali tuh berakting dalam peran kebutuhan khusus, jadi wow, ini benar-benar tantangan banget gitu ya, sampai ke bawah rumah begini-begini. Yang scene ibu, setnya itu agak tricky lah ya, mulai dari lighting, terus teknis ngambil shotnya gitu-gitu. Shot-shot POV yang gue harus jalannya itu sambil lari tapi sambil mundur gitu-gitu. Tapi di tangga. Kita nge-feel bangunan gede kayak gitu. Gimana caranya bisa dapat mood terang bulan. Cuman masih dapat juga area-area gelapnya gitu-gitu. Cuman nggak totally black gitu loh. Nah itu yang agak susah. Lebih ke lighting sih kalau Pengabdi Setan. Yang pertama itu kesulitan itu ada di setup di gedung kosong. Jadi di gedung kosong itu banyak sekali hal-hal yang tidak saya inginkan. Alat yang kita bawa itu sebenarnya alat itu mumpuni. Ada kabel jadi dipakai cuma sebagian alat. Harus memutar otak kembali bagaimana caranya saya bisa menyetup itu supaya gambar yang dihasilkan itu baik, aman, terjaga walaupun di gedung itu tidak ada sama sekali sumber cahaya. Amazing juga ke Akila. Helwa ini kan seorang anak kecil dan secara latar belakang dia belum ada pengalaman di produksian seperti ini. Itu kita sempat khawatir sebelumnya karena kan kita juga nggak tahu bahwasannya syutingnya bisa sampai malam banget gitu. Terlepas dari itu, teman-teman produksi itu kaget dan sekaligus salut ya sama si Helwa ini. Dia bisa syuting sampai malam dan tetap tersenyum, moodnya tetap terjaga. Jadi saya selaku co-director itu membuat impuls ke dia nggak rumit. Kita cuma butuh kayak Akila nanti kamu di adegan ini kamu ketakutan, bayangin aja di sekelilingi banyak kucing, banyak kecoa. Saya tanya kan kamu takut sama apa, katanya takut sama kecoa sama kucing. Anak kecil kan mungkin masih ada mental takut gitu ya untuk melihat sosok-sosok seperti itu. Sedangkan di situ ada ibu pengabdi setan. Nah itu kami melakukan treatment. Jadi syuting Akila sama syuting ibu ini sebenarnya dipisah. Akila dulu yang kita ambil sampai Akila selesai, baru Akilanya pulang, terus baru syuting ibu. Di satu lokasi pun kita tidak menemukan si Helwa sama ibu pengabdi setan ini satu tempat. Itu dipisah, benar-benar dipisah. Mereka beda tempat, terus Akilanya juga ditaruh di tempat yang jauh dari ibu itulah. Kamu jangan baper loh, kalau baper DM aja. Awalnya sih takut, tapi karena banyak kakak-kakak yang nemenin, aku jadi seneng lagi. Kasihan, takutnya dia capek apa gimana. Tapi karena anaknya seneng, jadi saya dukung dan ditemenin juga. Ya buat para orang tua di luar sana yang memang anaknya punya hobi di bidang apapun itu harus tetap didukung selama itu tidak membahayakan. Biasanya aku istirahat dulu, abis itu main sama kakak-kakaknya, jajan, abis itu semangat lagi. Kalau dari aku pribadi sebagai Astrada 2 gitu ya, untuk ngebangun karakter pemeran terutama Helwa ya, karena Helwa ini kan masih anak-anak gitu, jadi masih malu-malu gitu kan. Jadi pertama tuh aku sama Helwa tuh kenalan dulu supaya Helwa tuh nggak malu-malu. Setelah dirasa kita udah lumayan deket, itu aku mulai ngenalin sosok Akila sama Helwa. Akila tuh gimana, karakternya gimana, nada bicaranya gimana, pokoknya tentang Akila lah gitu. Habis itu sebelum tag aku briefing dulu, ngajarin dialog untuk Akila. Janji? Iya ayah, Akila janji. Jadi belajar dialog lah gitu supaya Akila ini nanti nggak salah dialog atau salah nada bicara gitu. Jadi yang penting itu pendekatan dulu karena emang Helwa ini masih anak-anak gitu. Oke semua diam, slide talent. And action! Kita harus naik ke atas tribun stadion. Jadi kita dari atap gitu, kita manjat, kita nodong boom dari atas. Karena kita nggak bisa di belakang ekstras di sini. Pas, awas. Oh itu pas di take lapangan bola juga. Pas lampu neon muter tuh, nah itu pas take ada suara musik. Kita pas makin take itu musiknya makin gede. Nah jadi kita harus mau nggak mau kita dubbing di tempat pada waktu itu. Jadi kita setelah take kita langsung ajak talent tempat yang hening untuk langsung dubbing di tempat karena kita ngejar waktu sih waktu itu gitu.
Produksi hari pertama itu berjalan dengan lancar, aman, enjoy gitu. Dan yang lebih parahnya itu bukan di hari pertama, justru ketika sudah evaluasi di hari pertama, di hari kedua. Jadi kita itu udah nyiapin genset itu dari lama banget, dari jauh-jauh hari. Ternyata saat day 2 itu hamin beberapa jam genset tuh nggak bisa hidup, dan kita ada miskom. Jadi saat di Sumpah Pemuda yang kita tuh nyampe sana tuh udah malam dan super gelap, dan talent yang udah banyak datang itu genset belum ada. Ada sewaan ini nggak? Sewaan genset? Di Instagram. Otomatis kita nggak bisa syuting harus mundur, dan talent-talent yang udah datang tuh harus nunggu. Jadi di sana semua kru yang ada itu putar otak gimana caranya syuting tetap jalan di hari itu. Dek kok malam-malam harinya. Bebe kok. Lu lihat tuh depan rame, jam berapa nih? Jam berapa dulu? Trouble paling ya kok bisa gitu kan, padahal kita PPM sampai 4 kali itu udah bahas soal genset. Alhamdulillah gensetnya ketemu atas bantuan dari beberapa orang, akhirnya kita tetap bisa syuting. Banyak sih problemnya. Yang pertama itu karena cuaca yang hujan kayak gitu tuh bikin kadang kita bingung kan, karena kalau hujan tuh yang pertama selain berisik itu juga jelas bikin lingkungannya jadi basah, jadi susah banget kalau misal kita harus syuting di hujan-hujanan, jadi itu jadwal harus di schedule. Selesai syuting jam 12 malam, tiba-tiba ada talent yang membatalkan, dia nggak bisa syuting di day 2-nya, dan itu sangat mendadak banget. Subuh itu gua harus mencari gantinya yang dimana dia harus syuting di jam 8 pagi. Semuanya itu bisa dilakukan oleh anak-anak produksi, cuman satu yang bisa dilakukan, yaitu bangun paginya. Rewind Lampung tanpa dia, tanpa Gaffer, tanpa Alan itu gelap, tapi Rewind Lampung tanpa dia bisa on time, bisa nggak extend. Kita selain nyesuaiin jadwal talent, kita juga nyesuaiin jadwal krunya biar bisa milih waktu yang tepat sehingga nggak banyak reschedule. Hal tersulit pas pengamanan lokasi adalah ketika ngurus surat izin keramaian. Manajer lokasi ini, jadi gue nggak tahu kalau misalnya dalam setiap penggunaan lokasi butuh surat izin keramaian. Jadi gue harus bikin lagi, di mana bikinnya itu pada saat waktu yang sangat-sangat kepepet gitu. Jadi peran project manager pada tahun ini, project manager itu memiliki job desk atau tugas yang dimana kita itu harus memake sure bahwa proyekan kali ini tidak keluar dari line yang udah ditentuin. Scene Kanjuruhan itu kan butuhin talent banyak banget. Itu sih sulitnya untuk nyari orang-orang itu sulit banget. Apa ya, scene Badarawi itu sih kayak mulai dari selendangnya gitu kan, kita kan nempel-nempel di dinding tuh di ujung-ujung sudut-sudut tuh, kayak terus ngebantuin juga lighting, nyeting segala macem. Untuk membangun mood untuk sebuah visual di audio itu banyak prosesnya. Yang pertama adalah kita memproses ambience. Yang kedua itu adalah foley, yang dimana kalau adegannya lari ya kita harus membuat sound untuk lari. Itu ibu ayah, cepet ibu. Atau nutup pintu dan sebagainya. Yang ketiga scoring. Scoring itu background musik yang dimana membangun emosi. Dia adegannya sedih ya musiknya harus sedih agar yang nonton ikut terbawa. Namun juga bisa sebaliknya, bahkan musiknya bisa kenceng. Dan tentu saja persetujuan dengan director ya. Jadi saling komunikasi. Misalnya maunya director seperti ini ya, seorang komposer harus bisa mengkolaborasikan.
pribadi untuk Rewind itu sendiri, hiperbolanya adalah seorang manusia yang datang dan ngajak para kreator, para filmmaker apapun itu yang berkaitan dengan audiovisual untuk berkarya bareng setiap tahunnya. Dia itu bukan sekedar event tahunan, melainkan dia udah jadi rutinitas dari kreator-kreator Lampung. Dan di BTS Dokumenter ini kita membuat sebuah rewind, dan BTS Dokumenter itu sendiri adalah kerangka-kerangka dari video rewind tersebut. Dan kami menyebutnya sebagai The Framework. Sebenarnya sih kalau untuk kesenangan tersendiri jadi telco itu banyak ya, seneng banget karena bisa berinteraksi tuh sama banyak orang, terus kenal orang-orang baru yang alhamdulillahnya orang-orangnya tuh pada asik dan welcome banget. Banyak orang-orang yang jujur gue baru kenal gitu kan, terus gue ngeliat juga tim yang lain, apalagi direkturnya ya yang ngedirecting orang banyak gitu ya, ninggalin kesan yang wow gitu. Oh ternyata gini, ngedirecting orang yang segitu ramenya, cuman salut buat director kita, dia bisa manage semua itu dengan ciamik. Jadi untuk harapan tahun depan, gue memiliki harapan yang lebih sama tim produksi tahun 2023. Gue harap tim produksi 2023 lebih dipersiapin lagi sih untuk tahap praproduksinya supaya nggak terjadi konflik-konflik di dalamnya gitu. Di Day 2 ya kebetulan, karena di situ yang paling chaos banget, yang paling banyak masalahnya karena kita belum well prepare. Pas waktu di Day 2 terakhir sih, waktu ketika kita semua lagi briefing itu menurut gua bisa dibilang rasanya campur aduk banget, tapi dari situ kebersamaan kita orang makin kokoh lagi gitu menurut gua. Itu the best banget sih. Semoga kedepannya lebih prepare lagi dari dana funding dan sebagainya, untuk sponsor-sponsornya semoga lebih prepare lagi. Pulang malam itu wow. Sampai jam 1 jam 2 itu mungkin bakal teringat-ingat terus sih, pasti bakal jadi kenangan dan bakal bikin kangen sih itu. Di luar apa ya ekspektasi gua tuh, kita ngambil di tribun tuh, kita ngangkat genset, terus kita nyeting lampu dari atas, dan di akhir hari itu kita melakukan evaluasi di mana semua orang berbicara pendapatnya masing-masing. Harapannya semoga bisa syuting di luar negeri, udah itu aja sih, nggak cuma di Lampung doang. Siapa tahu dapat setup tempat yang ya dibiayai oleh pemerintah Bandar Lampung gitu. Harus lebih kompak dan lebih baik dari Rewind tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya relatif